Penyakit patah leher pada tanaman padi ini sangat menjadi momok menakutkan bagi para petani padi, karena bisa mengurangi hasil produksi tanaman kita bisa sampai 50% lebih. Kalau tanaman kita sudah terserang penyakit potong leher ini, biasanya padi semakin merunduk akan semakin tambah atau menyebar ke kanan kirinya. Dan juga sudah terserang, ini sangat sulit untuk kita tanggulangi atau kita kendalikan dengan pestisida apapun, dengan fungisida apapun. Kalau sudah seperti ini memang tidak dapat kita tanggulangi atau kita sembuhkan. Jadi pertanyaannya, apa yang dapat kita lakukan agar tanaman kita ini terhindar dari serangan penyakit patah leher pada tanaman kita? Karena jika kita tidak tanggulangi atau tidak kita kendalikan, penyakit patah leher ini bisa mengakibatkan kerugian bagi para petani. Dukung terus channel Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Cara tepat dan super efektif untuk mencegah tanaman padi kita terkena penyakit potong leher yang disebabkan oleh jamur. Penyakit potong leher pada padi sering dijumpai ketika masa tanam, khususnya di musim penghujan. Karena pada masa itu jamur Bricularia oryza atau penyebab utama serangan potong leher dapat berkembang biak dengan baik. Temperatur suhu yang rendah membuat jamur penyebab potong leher dapat berkembang dengan pesat. Selain faktor cuaca, faktor yang menyebabkan padi terkena jamur potong leher adalah terlalu banyaknya kandungan unsur nitrogen pada padi, sehingga daun-daun padi akan melemah yang membuat spora jamur ini dapat mudah berkembang biak dengan pesat. Untuk faktor yang ketiga yang membuat jamur Bricularia oryza cepat berkembang biak adalah jarak tanam yang terlalu dekat, sehingga penularan jamur ini akan semakin cepat menyebar ke tanaman padi kita. Pada awalnya atau serangan jamur ini di masa vegetatif, padi yang terkena jamur potong leher akan mengalami blast. Jadi di masa vegetatif, tanda-tandanya tanaman padi kita terkena penyakit blast. Pada daun yang ditandai bintik-bintik berwarna ungu ke kuning-kuningan. Jadi di saat inilah waktunya kita melakukan penyempraian untuk pengendalian jamur di masa vegetatif, yaitu penyakit blast, agar nanti di masa generatif tidak terjadi serangan patah leher pada tanaman padi kita. Tanpa penanganan, jamur ini makin lama bercaknya akan semakin meluas dan membesar, sehingga bercak ungu ke kuning-kuningan berubah menjadi bercak kecoklatan. Dan pada masa generatif, serangan jamur ini membuat padi membusuk pada batang-batang leher, sehingga pengisian padi tidak sempurna dan berakibat padi menjadi tidak berbobot atau menguning di ujung saja karena lehernya dia sudah patah. Dan ini sangat mengurangi atau merugikan para petani, khususnya adalah petani padi. Lalu setelah kita tahu akibatnya yang begitu fatal kepada tanaman padi kita, jika sudah terkena serangan jamur potong leher atau patah leher, solusi apa yang harus kita lakukan
agar kita sebagai petani padi ini, tanaman kita tidak terkena penyakit potong leher. Ini bisa kita lakukan pencegahan sejak dini atau langkah-langkah untuk menghindari tanaman kita dari serangan potong leher. Untuk yang pertama, kita bisa menggunakan bibit padi yang bebas penyakit. Ini dari persemaian kita harus jaga tanaman kita. Artinya, jangan menggunakan bibit yang pernah terkena penyakit jamur. Karena biasanya jamur ini lebih cepat berkembang biak pada padi yang sudah terkena penyakit. Jadi pemilihan bibit yang benar-benar baik ini juga sangat penting. Untuk langkah yang kedua, kita bisa membersihkan lahan dari bekas jerami atau gulma rumput. Karena jerami dan gulma dapat memicu Misila blast atau jamur. Yang ketiga, kita bisa menggunakan pupuk urea sesuai takaran. Jadi gunakanlah pupuk urea yang mengandung nitrogen ini dengan dosis yang seimbang. Jangan sampai berlebihan. Karena urea mengandung banyak nitrogen yang sangat rentan tanaman kita terserang jamur jika kandungan unsur nitrogennya ini lebih tinggi dibandingkan dengan unsur yang lainnya. Untuk langkah yang keempat, bisa kita lakukan untuk penjagaan dari masa vegetatif sampai ke generatif ini menggunakan fungisida melalui penyemprotan. Bisa kita menggunakan fungisida antrakol, topsin, skor, tandem, amistartop, nativo, explore, dan lain sebagainya. Untuk fungisida ini bisa kita mix dari yang cara kerja kontak dengan sistemik, contoh antrakol plus skor, antrakol plus tandem, dan lain sebagainya. Untuk brand merek terserah dari sahabat-sahabat muda bertani. Ini adalah untuk menghindari atau menanggulangi atau mencegah tanaman kita agar tidak terserang penyakit potong leher tanaman padi. Demikianlah cara menanggulangi sejak dini penyakit potong leher pada tanaman padi. Yang perlu kita ketahui, sebelum terjadinya patah leher pada tanaman padi kita, pasti sebelumnya ditandai dengan tanda-tanda yang pemuda bertani sebutkan tadi, di masa vegetatif dan di masa generatif. Kalau masa generatif, penyakit blast ini akan mengakibatkan padi kita terkena potong leher. Dan jika sudah terkena potong leher seperti ini, memang tidak bisa kita tanggulangi. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan penyempraian fungisida agar tidak menyebar ke kanan kiri. Itu pun dengan pestisida apapun atau fungisida yang bermerek sekalipun, kalau sudah terserang seperti yang ada di video tadi, memang sangat mustahil untuk kita lakukan penanggulangan. Dukung terus channel Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.